Halo Sobat Inspirasi News, bertemu lagi dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral, tokoh publik, tokoh politik, dan tokoh-tokoh baik oposisi maupun dari pemerintahan yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini, konflik memanas antara Ali Muchtar Ngabalin dengan Faisal Basri. Hal ini berawal dari pernyataan Faisal Basri yang menyarankan Presiden Jokowi untuk memecat Ali Ngabalin. Kemudian Ali Ngabalin pun marah dan mengatakan hal yang cukup kasar kepada Faisal Basri. Menurut pengamat, hal ini seharusnya tidak pantas dilakukan oleh Ali Ngabalin. Meskipun takut dipecat, tapi sampai bereaksi demikian. Nah, bagaimanakah berita-beritanya? Bagaimana kisah dan kronologinya? Yuk simak Inspirasinya sekali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden KSP Ali Muchtar Ngabalin merespon ekonom senior Faisal Basri yang menyarankan Presiden Joko Widodo agar memecat Ngabalin. Ali Ngabalin menyebut Faisal Basri ekonom berotak sungsang. Dia menilai Faisal Basri minim gagasan dan hanya bisa menebar kebencian. Ekonom berotak sungsang dan minim gagasan, hanya punya narasi kebencian, ujar Ali Ngabalin dikutip akun Twitternya Sabtu 16 Oktober. Ngabalin mengingatkan Faisal Basri bahwa pola pikir seseorang bisa menjerumuskan dirinya dalam kehancuran. Bung, Anda tahu kan? Tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya. Tidak ada yang dapat menghancurkan seseorang kecuali pola pikirnya. Maka berhentilah, nanti makin gosong kepalamu. Dongkol kali kau rupanya, Sal, ujar Ngabalin. Memang sebelumnya Faisal Basri menyoroti sejumlah proyek pemerintah yang dinilai gagal mendatangkan keuntungan bagi negara. Faisal memprediksi Indonesia akan bangkrut dalam waktu dekat, kecuali pemerintah Jokowi melakukan upaya-upaya luar biasa. Faisal berharap agar Jokowi segera sadar keuangan negara sedang di bawah ancaman dan diperlukan langkah cerdas serta taktis untuk menyelamatkan itu. Salah satu cara, kata Faisal, dengan menyingkirkan orang-orang di sekeliling Jokowi seperti Muldoko, Ali Muchtar Ngabalin, hingga Luhut Binsar Panjaitan. Presidennya harusnya sadar membersihkan orang-orang sekelilingnya dari orang-orang seperti Muldoko, Ali Ngabalin, Luhut Panjaitan. Kalau tidak, ya sudah, terima resiko, tutur Faisal Basri. Kemarahan dari Ali Ngabalin pun akhirnya disorot oleh pengamat. Saiful Anam, yakni Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), mengatakan Ali Ngabalin dianggap sedang ketakutan terhadap kemungkinan pernyataan ekonom senior Faisal Basri betul-betul terjadi bahwa dia dipecat oleh Jokowi. Untuk itu, Ali Ngabalin sampai menyatakan yang tidak selayaknya ia sampaikan sebagai pejabat negara. Saya kira, bisa jadi Ali Ngabalin sedang paranoid terhadap kemungkinan bahwa pernyataan ekonom senior Faisal Basri itu benar. Yang mengusulkan termasuk dirinya diusulkan agar dipecat, ujar Saiful kepada kantor berita politik RMUL Minggu 17 Oktober. Menurut Saiful, selain tidak pantas menyatakan orang lain berotak sungsang, bisa jadi Ali Ngabalin akan kehilangan jabatan yang saat ini diemban sehingga sampai mengatakan Faisal Basri berotak sungsang. Biasanya, kalau tidak takut kehilangan jabatan, biasa saja. Dikritik oleh orang lain, biasa saja. Apalagi memang kinerjanya sedang dipertanyakan oleh segenap rakyat Indonesia, pungkas Saiful. Selanjutnya, emosi
Ali Muchtar Ngabalin juga masih belum reda nampaknya. Emosinya kepada ekonom senior Faisal Basri masih menyinggung soal dua sosok Purnawirawan Jenderal TNI Muldoko dan Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Ali Ngabalin, Muldoko dan Luhut Panjaitan merupakan manusia terbaik di negeri ini. Mereka menurut Ngabalin tidak pantas dikritik atau dinyinyiri oleh Faisal Basri. Oleh karena itu Ngabalin menyebut Faisal berotak sungsang dan minim gagasan, hanya memiliki narasi kebencian. Orang-orang itu, Jenderal Muldoko, Jenderal Luhut, manusia-manusia terbaik yang terlatih dari latar belakang organisasi yang hebat di negeri ini, ujarnya pada wartawan Minggu 17 Oktober 2021. Bagi Ngabalin, mereka berdua telah menunjukkan hasil kerja nyata bagi Indonesia. Dan mereka sudah menunjukkan hasil kerja nyata, tuturnya melanjutkan. Ngabalin pun mengatakan bahwa label ekonom senior akan sia-sia bila Faisal bertindak seperti itu. Kalau Faisal Basri hari-hari begitu caranya, untuk apa ente menjadi seorang ekonom, nyinyir dan seterusnya, pungkasnya. Dan diketahui dalam acara Gelora Talks bertajuk COVID-19 dan Ancaman Kebangkrutan Dunia Usaha yang digelar Rabu 13 Oktober 2021, Faisal membahas soal kebangkrutan Indonesia. Menurutnya tidak ada langkah strategis dari pemerintah. Ancaman kebangkrutan ekonomi Indonesia akan benar-benar terjadi. Kebangkrutan itu tidak bisa terlalu lama. Sebelum 2024, pemerintah ini sudah bangkrut, ungkapnya. Salah satu faktor yang disorotinya adalah keputusan BUMN PT Waskita Karya yang menjual saham kepemilikan ruas tol Cibitung Cilincing senilai 2,44 triliun. Padahal diketahui nilai pembangunan tol tersebut mencapai 10,80 triliun. Waskita menjual jalan tol 2 triliun. Padahal investasinya 11 triliun. Kan lama-lama bangkrut keuangan negara. Sehingga Faisal berharap agar Jokowi segera sadar bahwa keuangan negara sedang di bawah ancaman dan diperlukan langkah cerdas serta kritis untuk menyelamatkan itu. Salah satu cara yang diusulkan Faisal adalah dengan menyingkirkan orang-orang di sekeliling Jokowi seperti Muldoko, Ali Muchtar Ngabalin hingga Luhut Binsar Panjaitan. Presidennya harus sadar membersihkan orang-orang sekelilingnya dari orang-orang seperti Muldoko, Ali Ngabalin, Luhut Panjaitan. Kalau tidak, ya sudah, terima resiko bangkrut, tandas Faisal Basri.